Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Dan bagaimana kita mengalami dunia, kita bisa, oh ya ini anjing gitu kan, oh ini kucing gitu kan, walaupun ada yang maknawiyah dan harfiah gitu bang. Kalau kita ngeliat, wah ini anjing gitu kan, di dunia nyata beda lagi gitu bang. Iya, itu cara berpikir ya. Terus dia ada di sini penalaran. Penalaran ini, nah ini pakai angka juga kan. Pakai angka kan. Soal penalaran ini. 27 pangkat 5 tambah 84 pangkat 5 tambah 110 pangkat 5 tambah 133 pangkat 5 sama dengan 144 pangkat 5. Contoh sangka muncul sekitar 200 tahun setelah Euler membuat konjektur tersebut. So, nggak bisa sepotong-sepotong memahami. Susah gitu. Jadi apa makna dia soal penalaran di sini? Ketika cerita membodohi kita, mengapa mesin tidak dapat dipercaya? Bagaimana cara menyampaikan kebenaran abadi? Ini kalau dihubung-hubungkan dengan hoax ini ada ini berarti ya? Ada Oh, kamu udah ngitung-ngitung juga nih? iya Masih angka. Padahal yang setiap satu titik tambahan juga pada keinginan setiap kelas yang dulu oleh sebuah gaya. Jadi harus beliin bukunya deh. Harus beli bang. Harus beli, jangan minjem ya. Nanti. Tapi kawan-kawan boleh minjem. Aku nggak bisa ngungkapin, wah ya buku ini bagusnya karena ini gitu bang. Nggak bisa detail seperti itu bang. Nah, ini kan baru saya ulang lagi apa yang disampaikan Bang Denny kemarin dalam pembukaan Goban kita itu kan. Iya. Bahwa cara memuliakan buku itu adalah dengan membacanya, mendiskusikannya, menyebarkan isinya. Nah, kalau ada yang kurang, ya bukan nggak memuliakan. Jadi jangan beli buku ditaruh di rak. Iya. Dibaca. Habis dibaca didiskusikan. Siapa tahu ada tesis-tesis lain atau antitesis dari cara kita membaca. Kan banyak yang buku kesimpulannya dengan yang kita membaca buku yang sama, kesimpulan yang kita ambil ada buku berbeda. Iya, nah, perlu diskusi kan. Pengalaman dan bagaimana kita mengalami buku ini gitu bang. Jadi abang sayang banget kalau nggak beli bang. Kalau nggak punya. Setiap orang itu kan pasti punya pengalaman sendiri ya. Betul sekali. Pengalaman sendiri dengan buku. Dan itu pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Cara dia menjamah buku juga beda-beda ya. Yang penalaran itu cara berpikir ya. Estimasi, representasi, penalaran. Nah, ada imajinasi. Mengapa para pengganggu kesenangan orang layak mendapat lebih banyak pujian? Mengapa para pengganggu kesenangan orang layak mendapat lebih banyak pujian? Bagaimana matematika diciptakan kembali dan kebenaran yang tidak akan pernah ditemukan oleh komputer? Kok orang yang mengganggu kesenangan orang layak mendapat lebih banyak pujian? Apa yang maksudnya? Oh, perselisihan selalu berasal dari perbedaan dalam mengaturan permainan. Pedagang perbedaan. Iya. Ada banyak orang yang sebenarnya itu sukses dari cacian. Iya. Mungkin kira-kira kalau kita interpretasi bahasa mudanya kayak gitu. Oh, bisa buat orang nggak jadi insecure juga baca buku ini ya? Iya bang. Wow, jadi sangat ini dia. Sangat asik lah ya. Asik sebenarnya. Bodoh amat jadinya. Oh, perlu juga baca buku Bersikap Masa Bodot ya. Apa itu buku buku apa? Aku nggak yang tahu. Dikategorikan orang stoa ya. Saya ini belum tertarik ya baca stoa. Tapi kayaknya penting buku-buku kayak gitu. Tapi kemarin itu temen itu ada kan ketemu
di kantin gitu ya, dia kasih buku gitu, dia cerita gitu beli buku karena rekomendasi FYP di salah satu platform media sosial bang. Akhirnya dia nyesel gitu bang. Oh, korban FYP. Korban FYP. Itu yang korban mesin ada. Iya. Iya, korban algoritma artificial intelligence. Karena kan mesin cuma membaca pola ya. Iya, mana yang sering diperbincangkan oleh orang sekitar, Iya. mana yang sering ditonton, kecenderungan mirip-mirip itu yang kemudian direkomendasikan. Karena TikTok, YouTube, apa-apa itu ngelempar itu ke publik. Dan bisa Berdasarkan jadi karena kecenderungannya. struktur sosial kita ini ya banyak orang yang insecure tadi itu bang, kurang percaya diri. Dia pengen ada dimotivasi oleh eksternal ya. Dia nggak mampu memotivasi dirinya sendiri. Jadi dia butuh bacaan yang bisa memotivasi dia gitu kan. Makanya buku-buku motivasi kan sekarang banyak laris ya di pasaran. Oh iya, saya itu pernah dulu baca 98-nya itu bukunya warna hitam kalau nggak salah itu. Judulnya Mencari Muslim Autentik apa ya? Lupa ya punya. Pokoknya kira-kira kayak gitu. Nah, karena orang lahir dari motivasi eksternal ya, orang nggak tahu kemana dia harus melangkah. Orang nggak tahu dia harus menjadi apa. Tidak tahu apa potensinya. Sehingga kemudian dia tidak menjadi pribadi yang autentik. Ingin menjadi muslim yang baik, dia pergi ke pasar, beli gamis, modal 250 pakai peci, pakai sorban. Selesailah dia beragama, itu kan dengan kayak gitu. Kenapa? Dia dibentuk oleh persepsi publik bahwa orang baik beragama dia kayak gitu. Nah, dia kehilangan arahnya untuk belajar menjadi muslim yang baik. Padahal kan sederhana sebenarnya, menjadi muslim yang baik itu yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Harus nyaman. Kalau digambarkan oleh Nabi, kalau melihat wajah orang mukmin itu kan bertambah keimanannya, bertambah baiknya ya. Saya lihat kamu ya, pokoknya pengen berbuat baik ya. Nah itu kan, jadi sebenarnya itu yang harus ditemukan. Dia apa ya? Kalau dalam bahasa istilah dia anasirut tabir. Apa itu bang? Agen of change lah dalam bahasa mahasiswa dia. Agen of change gitu. Dia bisa berdampak, memberikan perubahan, baik cara bertutur, cara bersikap, cara berperilaku orang di sekitarnya. Tentu saja dengan keteladanan. Jadi orang sering juga lupa apa satu ayat disebarin, oh jadi agamis banget kan? Nggak bisa kan, gitu. Karena ya itulah ya imajinasi itu. Saya kayak pidato nanti kalau kita ngomongin cara berpikir, estimasi, representasi, penalaran, imajinasi. Yang kelima, pertanyaan. Nah, pertanyaan itu cara berpikir. Iya bang. Ya, Betul bang. apa kata dia di sini? Pertanyaan cara berpikir 237. Kita bocorin dikit. Karena nggak mungkin kita ceritain semua, habis waktunya nanti. Ya. Orang mengapa melewati seperti permainan? Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh komputer manapun dan sifat sederhana yang menjadikan setiap anak pintar. Mengetahui jawaban, iyalah. Kalau saya sederhana tuh berfilsafat, ya bertanya. Iya. Ada jawaban, ya ditanyain lagi. Dan uniknya bang, di buku ini bang, kan biasanya kita menarik kesimpulan bahwasanya filsafat dimulai dengan pertanyaan, berakhir dengan pertanyaan juga. Dan matematika juga iya bang, ternyata di sini ya. Contohnya, ya dalam kalau di sini dia memperlihatkan rumus, gitu kan. Rumus, dia ada perbedaan antara. Tapi bukan pertanyaan apa ya? Iya. Matematikawan murni dan juga yang terapan ya, yang kita diajarin di sekolah-sekolah itu yang terapan katanya seperti itu gitu bang. Oh ya. Walaupun aku sendiri ya, yang murni ini bagaimana gitu. Dan mereka biasanya mempertanyakan kayak mengestimasikan berapa sebenarnya
luas dunia ini gitu bang. Itu kan Oh, iya. kalau kita, waduh, gimana kita nggak ada alatnya gitu kan ya. Kalau dia orang bisa mengestimasikan itu bang dan mempertanyakan, oh ya ini valid apa enggak gitu. Nah, cari validitas lainnya seperti itu. Nah pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang Iya, bukan. yang jadi Saya karena kalau tagline-nya Rumah Pustaka tuh pantang bertanya sebelum membaca. Maksudnya pertanyaan jangan apa yang apa dimaksud. itu kolaborasi bang? Oh kesel kita tanya Iya. kayak gitu. Baca dong yang kayak gitu. Iya. Iya kan? Pertanyaan-pertanyaan yang kita maksud saya pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bukan karena kita nggak mau membaca atau malas membaca ya. Soal pengertian-pengertian itu kan jelek bahasa. Apa tai itu bang? Kan jangan kayak gitu, oh, capek lah ngejelasin kau pertanyaan Dan kayak gitu kan. pertanyaan teka-teki di sini tuh bang, dia nyontain Sudoku itu permainan yang luar Sudoku, biasa. gitu ya. Dan mesin itu nggak bisa, keterbatasannya dia nggak bisa memprediksi untuk Sudoku yang tingkat super gitu kan, katanya sih seperti itu gitu. Aku juga belum bisa ngasih, oh iya karena main Sudoku ya paling mentok 9x9 itulah bang. Nggak begitu banyak. Masih ya. Nah ini cara berpikir ya, cara berpikir estimasi, representasi, penilaian, bentuk seperti itu cara berpikir. Jadi stimulan kita berpikir itu memperkirakan, merepresentasikan, menalar, berimajinasi, membuat pertanyaan. Nah, cara bekerja, karakter ini loh, karakter. Apa maksudnya karakter ini? Cara bekerja itu karakter 281. Mengapa kecepatan dinilai berlebihan? Mengapa kecepatan dinilai berlebihan melakukan suatu sepenuh hati dan kearifan dalam menundang keputusan sampai esok? Kecepatan dinilai berlebihan. Mengapa kecepatan dinilai berlebihan? Melakukan sepenuh hati dan kearifan dalam menunda keputusan sampai esok. Rada terganggu ya bang ya. Iya. Oh iya, dia jelasin itu bang. Jadi mengapa kecepatan dinilai berlebihan? Melakukan sesuatu sepenuh hati dan kearifan dalam mengambil keputusan sampai dalam pertempuran, kecepatan berhitung antara manusia dan komputer hanya sedikit di antara kita yang berani maju. Ad Benyamin adalah pengecualian. Oh, kecepatan mengambil jawaban itu bang. Jadi karakter di sini mesin tuh karakternya dia bisa menghadirkan jawaban. Manusia dia bisa merepresentasikan. Jadi data yang dihasilkan dari mesin itu lagi-lagi manusia yang sangat menarik untuk memprediksi dan merepresentasikannya bang. Jadi kalau mesin ya keluarnya misalnya A ya A gitu bang. Kalau manusia lewat pengalamannya, karena kan manusia ini sangat bergantung dengan simbol ya bang ya, bahasa, simbol, pengalaman dan makna bang. Itu yang nggak dimilikin mesin gitu bang, katanya seperti itu. Iya benar. Sehingga karakter mesin dan manusia sangatlah berbeda, sehingga manusia harus mengambil peran terhadap data-data yang disajikan, bukan menelan mentah-mentah data tersebut gitu ya. Misalkan kita juga ngetik di pencarian gitu bang, kita direkomendasikan sama mesin pencari. Misalkan kita ngetik nama gitu aja bang, padahal nama lengkap kita, tapi Yang muncul yang lain. yang disaranin yang lain. Oh kita tertarik gitu. Oh ya ini apa sih emang kok sampai disaranin sama mesin pencari gitu. Nah karakteristik dia lebih ke situ. Jadi di tengah kemajuan teknologi yang amat cepat gitu bang, mesin pencari juga menghadirkan jawaban-jawaban yang serba cepat. Manusia lewat pengalaman dan perjalanan maknanya ini bang, dia
punya karakter tersendiri untuk berpikir dia, untuk memaknai kehidupan ini gitu bang. Kurang lebih sih seperti itu gitu bang. Walaupun dia nyontohin Art Benjamin itu juga ya, karena Art Benjamin itu bisa menghafal 1000 deret angka bang. Karena kecerdasan mental dan juga ingatan dia yang tajam gitu bang. Dia bisa Itu diceritain. Iya, diceritain nyebutin 1000 deret angka dalam waktu 1 jam, dapat penghargaan apa gitu ya. Jadi buku ini bukan hanya kayak terobosan-terobosan pengetahuan yang merespon kemutakhiran ya, kekinian. Itu dia juga menceritakan banyak tokoh ya, pengalaman para tokoh. Pengalaman para tokoh. Ada banyak tokoh ya, saya lihat tadi. Banyak tokoh. Saya pernah menulis satu artikel 2016 kalau nggak salah, saya masih ingat ya, intuisi sebagai sumber pengetahuan. Nah, saya itu terinspirasi dari bukunya Malcolm, Blink. Nah, lihat nggak Blink? Buku tipis ya, Blink. Oh iya, di situ kayaknya Ada kayaknya, kalau nggak dibawa orang. Blink itu kemampuan berpikir tanpa berpikir. Nah, itu juga. Jadi kalau saya lupa contohnya, tapi pengalaman pribadi ya. Pokoknya ada orang yang kelihatannya baik gitu ya. Nah, manusia kan bisa sebenarnya mendeteksi, karena sering bertemu dengan banyak tipikal manusia ya. Lagi-lagi berdasarkan intuisi yang dibangun berdasarkan pengalaman ya. Itu langsung dia ngerespon. Artinya itu langsung ngerespon, walaupun mungkin nggak terucap, gak suka saya dengan karakter orang ini gitu. Pada satu ketika juga nyari rumah gitu ya. Murah, bagus gitu. Tapi kok hati itu nggak cocok gitu. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang menyatakan kenapa dia nggak cocok gitu ya. Bukan soal feng shui macam-macam kan, karena kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Nah, saya yakin mesin nggak bisa juga ditanya dengan intuisi kan, rasa macam-macam itu. Nah, kita lebih memilih umpamanya rumah yang lebih mahal gitu dan agak lebih jelek lah, tapi ternyata kita connect, nyambung dengan suasananya ya, kemudian tercipta rasa nyaman itu. Nah, itu yang saya bilang intuisi. Intuisi itu ya lahir juga dari pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan banyak kondisi, banyak cuaca, banyak orang, sehingga kemudian ya kita bisa memutuskan. Itu cara bekerja tadi ya. Tinggal nanti kita tunggu, biarin mereka. Jadi akan banyak akan banyak berkenalan dengan para tokoh ilmuwan, matematikawan, saintis, filsuf, termasuk bisa memecahkan teka-teki apakah manusia itu tetap superior dibanding mesin. Sekaligus kita punya bangunan cara berpikir yang sebenarnya lebih tertib lah sebetulnya kalau baca buku. Nah, yang paling penting, yang orang-orang yang sering insecure ini bacalah. Dia akan lebih berkarakter dan enggak insecure.